wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harga Indra Putra dengan NIM 033. Perkenalkan, nama saya Enggar Pramudita, NIM 2023 10 11 03 11 057. Perkenalkan, nama saya Iwan Cantika Nilazara Permata Putri dengan NIM 2023 1011 03 11 231. Baik, perkenalkan, nama saya Nadila Martiat dengan NIM 2023 10 11 03 11 314. Perkenalkan, nama saya Miratil Hayati Andini Saputri dengan NIM akhir 363. Kami dari kelompok Lapas Magelang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan negara. Oleh karena itu, setiap anak berhak memperoleh perlindungan, pendidikan, pembinaan, serta kesempatan untuk berkembang secara optimal. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua anak tumbuh dengan kondisi yang ideal. Ada beberapa anak yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga harus berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Dalam menghadapi kondisi tersebut, penanganan terhadap anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa karena anak masih berada dalam tahapan perkembangan fisik, mental, dan emosional yang belum matang. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan tersebut tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga memperhatikan proses pembinaan, pemulihan, dan masa depan anak. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah restoratif justice, yaitu penyelesaian perkara yang menekankan pada pemulihan keadaan dan perbaikan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya adalah latar belakang. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, penyelesaian suatu tindak pidana umumnya lebih menitik beratkan pada pemberian sanksi atau hukuman kepada pelaku. Pendekatan seperti ini seringkali diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi khusus yang dimiliki oleh anak sebagai pelaku tindak pidana. Pemenjaraan terhadap anak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti munculnya stigma sosial dari masyarakat, gangguan psikologis, hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, serta terhambat perkembangan karakter dan masa depan anak. Bahkan setelah menjalani hukuman, banyak anak yang mengalami kesulitan untuk kembali diterima di lingkungan sosialnya. Selain itu, proses peradilan yang bersifat formal seringkali membuat anak merasa tertekan dan tidak memberikan ruang yang cukup bagi korban maupun pelaku untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. Akibatnya, tujuan pemulihan dan perbaikan hubungan sosial menjadi sulit tercapai. Berdasarkan kondisi tersebut, berkembanglah konsep restoratif justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Konsep ini berorientasi pada pemulihan, perdamaian, dan tanggung jawab dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat dalam mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Melalui pendekatan ini, diharapkan hak-hak anak tetap terlindungi, korban memperoleh pemulihan, dan anak dapat menjadi bagian yang baik dalam masyarakat. Selanjutnya ada pengertian restoratif justice. Restoratif justice adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Fokus utama restoratif justice adalah pemulihan keadaan seperti semula, bukan pembalasan terhadap pelaku. Dalam sistem peradilan anak, restoratif justice menjadi bagian penting dalam pelaksanaan diversi. Selanjutnya di bagian isi itu ada diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Tujuannya yaitu untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal, menghindari perampasan kemerdekaan anak, menumbuhkan tanggung jawab pada diri anak, dan mencapai perdamaian antara korban dan pelaku. Kali ini saya akan membacakan pihak yang terlibat dalam restorasi justice. Pihak yang terlibat dalam restorasi justice yaitu antara lain pelaku,
yang mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Lalu ada korban yang mencapaikan kerugian dan harapannya terhadap penyelesaian perkara. Lalu ada keluarga yang memberikan dukungan dan membantu proses penyelesaian. Lalu masyarakat yang membantu proses registrasi reintegrasi sosial anak. Lalu ada aparat penegak hukum yang memfasilitasi proses diversi dan mediasi. Lalu ada bentuk-bentuk restorasi justice. Bentuk-bentuk restorasi justice antara lain victim offender mediation atau VOM, yaitu mediasi langsung antara pelaku dan korban dengan bantuan mediator. Lalu ada conferencing, yaitu melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait lainnya. Lalu ada circle yaitu yang melibatkan masyarakat secara luas dan dalam penyelesaian perkara. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tahapan diversi dalam peradilan anak dan juga manfaat diversi bagi peradilan anak dalam peradilan anak. Yang pertama itu tahapan diversi dalam sistem peradilan anak. Terdapat 6 tahapan, yaitu yang pertama, perkara diterima di pengadilan. Jadi ketika ada perkara dan diajukan kepada pengadilan, maka di sini pengadilan menerima perkara tersebut untuk diadili. Lalu yang kedua itu hakim ditunjuk untuk menangani perkara. Jadi ketika perkara itu sudah diterima oleh pengadilan, maka hakim ditunjuklah hakim untuk menangani perkara tersebut. Lalu yang ketiga, hakim mengupayakan diversi. Nah, disinilah tahapan diversi dimulai. Jadi hakim itu mulai mengusahakan diversi untuk pengadilan anak. Nah, yang keempat, dilaksanakan musyawarah antara para pihak. Nah, disinilah diversi mulai dilaksanakan. Jadi para pihak mulai dikumpulkan dan mulai dilakukan musyawarah. Nah, yang kelima, jika tercapai kesepakatan, dibuat penetapan pengadilan. Nah, ketika diversi ini sudah tercapai, kesepakatan yang sudah tercapai atau sudah ditentukan atau sudah berhasil dilakukan, maka dibuatlah penetapan pengadilan. Lalu yang terakhir yaitu yang keenam, jika gagal, perkara dilanjutkan ke persidangan. Jadi, ketika diversi itu tercapai, maka dibuat penetapan pengadilan atau dibuatnya surat penetapan pengadilan. Jadi surat berhasilnya diversi. Sedangkan ketika gagal, itu tetap dibuat surat hasil diversinya, tetapi masalah atau perkara pidana itu atau perkara peradilan anak tersebut dilanjutkan ke tahapan persidangan selanjutnya, seperti itu. Lalu kemudian yang selanjutnya yaitu manfaat restoratif justice. Nah, dalam hal ini manfaatnya itu ada beberapa manfaat. Yang pertama, menghindari stigma negatif terhadap anak. Jadi manfaat restoratif justice itu agar anak atau masa depan anak itu terlindungi. Jadi tidak ada stigma negatif kepada anak karena mengikuti pengadilan atau lain sebagainya, seperti itu, karena putusan seperti itu. Kemudian yang kedua, membantu pemulihan korban. Jadi restoratif di sini itu dapat membantu pemulihan korban dalam beberapa aspek, entah itu mungkin dalam materi, dalam nama dan lain sebagainya, seperti itu, karena nanti pada akhirnya kan mencapai kesepakatan. Nah, lalu yang selanjutnya ada mengurangi penggunaan pidana penjara. Jadi untuk masa depan anak, penggunaan pidana penjara itu dapat dikurangi dengan melakukan restoratif justice. Nah, yang selanjutnya ada memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri. Jadi anak itu diberikan kesempatan untuk dirinya selanjutnya. Jadi untuk memperbaiki dirinya ke selanjutnya gitu.
Jadi tidak langsung mendapatkan hukuman penjara, tapi diberikan kesempatan lagi seperti itu. Lalu yang selanjutnya dalam manfaat ini ada membantu anak kembali diterima dalam masyarakat. Nah, di sini di mana diversi kan itu ada peran masyarakat juga. Nah, di situ untuk membantu anak kembali diterima dalam masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada menjaga masa depan dan perkembangan anak. Nah, seperti yang sudah saya katakan, yaitu diversi atau restoratif justice yang dilakukan dalam pengadilan anak itu juga untuk menjaga masa depannya dan untuk menjaga perkembangan anak, di mana di situ ada agar stigma negatif terhadap anak itu hilang dan juga atau berkurang seperti itu. Lalu juga untuk memperbaiki diri, nah itu untuk perkembangan anak selanjutnya seperti itu. Yang selanjutnya, kendala penerapan restoratif justice. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep restoratif justice. Salah satu kendala dalam penerapan restoratif justice adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep ini. Banyak yang beranggapan bahwa pelaku tindak pidana harus selalu dihukum melalui proses pengadilan, sehingga penyelesaian melalui perdamaian sering dianggap kurang memberikan keadilan. Yang kedua, tidak semua korban bersedia berdamai. Penerapan restoratif justice memerlukan persetujuan dan partisipasi korban. Namun tidak semua korban bersedia berdamai karena masih merasakan trauma, kemarahan, atau kerugian akibat perbuatan yang dilakukan pelaku. Yang ketiga, terbatasnya fasilitas mediasi. Pelaksanaan restoratif justice membutuhkan fasilitas dan mediator yang memadai. Keterbatasan sarana serta tenaga yang kompeten di beberapa daerah menjadi hambatan dalam menjalankan proses mediasi secara efektif. Yang keempat, perbedaan pandangan antar aparat penegak hukum. Perbedaan pemahaman di antara aparat penegak hukum mengenai restoratif justice dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapannya. Kondisi ini sering menghambat koordinasi dalam penyelesaian perkara. Yang kelima, kurangnya dukungan lingkungan terhadap reintegrasi anak. Setelah menyelesaikan perkara, anak membutuhkan dukungan dari keluarga dan masyarakat untuk kembali beradaptasi. Yang selanjutnya, kesimpulan. Restoratif justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan keadaan dan perlindungan terhadap masa depan anak. Dalam sistem peradilan anak di Indonesia, restoratif justice diterapkan melalui mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Penerapan restoratif justice memberikan manfaat bagi anak karena dapat menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal dan pidana penjara. Selain itu, restoratif justice juga memberikan kesempatan pada korban untuk memperoleh pemulihan secara langsung. Namun, pelaksanaan restoratif justice masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta tidak tercapainya kesepakatan diversi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan lembaga pendukung agar restoratif justice dalam sistem peradilan anak dapat berjalan secara optimal.